Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atikah Nabila dengan NIM 1901846 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi pada mata kuliah saya, yaitu Media Sosial dan Pemasaran, dengan judul Mengenal Lebih Dekat dengan E-commerce. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go! Dekat dengan e-commerce. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih terperinci dengan lebih dekatnya e-commerce, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari e-commerce. Nah, pasti kalian sudah tahu dong, apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran melalui sistem elektronik seperti internet, HP, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Nah, selanjutnya, e-commerce itu memiliki 7 kategori. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Business to business merupakan transaksi di mana produk suatu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Yang kedua, ada business to consumer atau B2C, di mana produk jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen itu perorangan. Jika yang tadi B2B itu ke perusahaan, yang B2C ini dia individu atau perorangan. Yang ketiga, ada consumer to consumer atau C2C. C2C ini merupakan setiap transaksi barang atau jasa antar konsumen. Yang keempat, ada consumer to business atau C2B. C2B ini merupakan transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada business to government atau B2G. Nah, business to government ini jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Yang keenam, ada consumer to government. Nah, atau C2G. Yang dimana C2G ini proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada pemerintah. Setelah itu, yang terakhir ada online to offline. Nah, online to offline ini merupakan jenis baru yang dimana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Selanjutnya masuk ke contoh dari kategori e-commerce. Yang pertama ada business to business, B2B. Nah, contohnya itu yaitu Bizzy. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu Bizzy. Nah, di mana Bizzy ini marketplace B2B yang dilengkapi dengan platform e-procurement pertama di Indonesia yang memiliki jaringan logistik dan distribusi sendiri. Setelah itu, yang kedua ada business to consumer. Contohnya itu adalah Shopee. Nah, pasti kalian tahu dong apa tuh Shopee, karena Shopee ini sudah meluas dan menyebar secara global, dan siapapun itu pasti tahu dong Shopee. Nah, Shopee ini pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer. Nah, dia sebagai one by one secara langsung gitu dahulunya. Namun kini dia telah besar menjadi business to consumer atau B2C semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Selanjutnya yang ketiga ada consumer to consumer. Nah, di sini contohnya adalah Tokopedia. Nah, siapa juga sih yang nggak tahu tentang Tokopedia? Tokopedia itu merupakan platform terbesar ya di Indonesia. Nah, perusahaan perdagangan elektronik atau
sering disebut juga dengan toko daring. Nah, sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya, masuk yang keempat ada consumer to business atau C2B. Nah, contohnya ini adalah e-stock. E-stock ini situs microstock untuk berjualan foto secara online. Nantinya, kamu akan mendapatkan komisi dari setiap foto yang terjual. Selanjutnya ada business to government. Nah, contohnya ini saya mengambil iSystem. Nah, iSystem ini badan usaha atau individual yang menyediakan jasa atau produk kepada Departemen Pertahanan suatu negara. Selanjutnya masuk ke nomor 6, yaitu consumer to government. Nah, jadi ini adalah C2G. Contohnya yaitu DJP. Ya, pasti tahu dong. DJP ini adalah perusahaan pajak, ya. Pajak di mana kita setiap membayar pajak, kita harus ke website ini. Dan yang terakhir adalah online to offline, ya. Nah, ini jenis baru yang dimana contohnya itu saya mengambil Matahari. Ya, siapa juga yang tidak tahu tentang Matahari, ya. Matahari ini tempat pusat perbelanjaan yang sangat terbesar, ya. Salah satu pusat perbelanjaan yang terbesar, di mana Matahari ini dia terdapat dua saluran, yaitu online dan offline. Nah, jadi dia terdapat store-nya di berbagai kota, dan dia juga memiliki websitenya di internet, begitu. Nah, persentase about purchase. Nah, jadi inilah keuntungan persentase keuntungan dari online shopping dan physical shopping. Nah, di sini online shoppingnya itu 70% dan physical shoppingnya itu 30%. Selanjutnya, banyak sekali keuntungan e-commerce. Nah, di sini saya cuma mengambil 4, yaitu yang pertama, dia itu tidak ada batasan geografis. Nah, jadi dia itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi dia luas menyebar ke seluruh dunia. Keuntungan yang kedua yaitu biayanya itu lebih terjangkau. Nah, jadi dengan adanya online, biayanya itu hanya menggunakan HP dan tidak perlu biaya tambahan kita membeli toko atau tempat untuk kita membuka suatu perusahaan, begitu. Yang ketiga, kita memudahkan pencarian bagi pelanggan. Nah, jadi kalau misalnya nih di offline itu kita sangat sulit ya untuk mencari barang-barang yang ingin kita cari, begitu. Kita harus bertanya dulu kepada pegawainya atau staff yang di situ, lalu dia memberitahukan. Nah, sedangkan pada e-commerce ini kita tinggal cari saja di menu pencarian, itu tinggal kita ketik saja apa yang mau kita cari, langsung terdata. Yang terakhir itu juga menghemat waktu. Nah, bagaimana sih kita memulai berjualan di e-commerce? Sudah siap memulai usaha dengan e-commerce? Pasti sudah siap dong. Nah, ini adalah langkah-langkah memulai e-commerce. Yang pertama, memilih produk yang dijual. Nah, jadi kita harus memilih dulu produk apa yang dijual. Sekreatif mungkin kita menjual produk tersebut agar tidak sama di pasaran, begitu. Yang kedua, ada uji apakah produk tersebut layak dijual. Sebelum kita memulai e-commerce, kita harus uji terlebih dahulu apakah produk tersebut itu layak kita jual, gitu. Yang ketiga, riset, persiapan, dan merancang bisnis. Nah, jadi sebelum kita memulai e-commerce, kita harus meriset dulu, persiapan, dan merancang bisnis apa yang mau kita buat, begitu. Dan yang keempat itu adalah tentukan metode pembayaran. Jadi, e-commerce itu banyaknya
metode pembayaran seperti m-banking atau Dana atau Shopee Pay or anything. Nah, jadi di situ kita harus menentukan terlebih dahulu metode pembayarannya. Dan yang terakhir itu pilih e-commerce untuk berjualan. Nah, jadi dengan kita membukanya suatu perusahaan, kita pilihlah e-commerce untuk berjualan karena banyak sekali manfaat dari e-commerce ini dan pasarannya itu sangat menjanjikan begitu. Nah, di sini saya mengutip satu quotes, yaitu you should learn from your competitor but never copy and you die. Jack Ma, SC, Alibaba Group. Nah, di sini maksudnya kamu harus belajar dari para pesaing, tetapi jangan pernah untuk menjiplaknya atau mengkopinya, karena jika kamu mengkopinya itu bakal merusak kamu dan kamu akan mati gitu. Kamu tidak akan bisa menjiplak punya orang, itu akan membuat perusahaanmu bangkrut gitu. Jadi kita belajar dari para pesaing, tapi jangan pernah sekalipun untuk mengcopy atau menjiplak produk dari orang lain tersebut. Jadi kamu harus kreatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.